Tema hari ini adalah peran pemuda dalam gereja. Tentu ada korelasinya, ada keterkaitan dengan 17 Agustus yang lalu. Ya. Karena itu saya mengambilkan foto, biasanya pakai AI, ini bukan. Ini asli, ya, asli pemuda salah satu gereja di Salemba. Ya. Ini acaranya kemarin. Saya ambil dari grup WA, ya, untung saya ada di dalam, bisa saya ambil satu gambarnya. Bagaimana peran pemuda untuk merayakan kemerdekaan negara di gereja, ya, di gereja. Maka peran pemuda dalam gereja setidaknya ikut merayakan kemerdekaan Indonesia, ya, udah dilakukan. Salah satu bagiannya. Ada yang mukanya ada di dalam foto itu? Wah, nggak ada yang ngaku ya. Nggak ada yang ngaku. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita akan mendasarkan renungan kita. Oh, tadi juga saya dengar, waduh temanya gini. Yang opung-opung jadi malas nih dengarnya katanya. Kita semua perlu mendengar. Kenapa? Karena di sini cuma ada dua jenis kaitannya dengan tema. Yang satu memang pemuda, yang kedua pernah muda. Ya, jadi di sini pemuda dan yang pernah muda atau kita pikir kita masih muda, antara itulah ya. Nah, kita baca satu bagian Alkitab dari 1 Timotius 4 ayat 12, mari kita membacanya perlahan-lahan, 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Ya. Ini adalah ayat yang sudah sangat dikenal, bahkan mungkin sebagian dari kita sudah menghafalnya sejak masih di sekolah minggu. Ya, dengan kata lain, jangan orang menganggap kita rendah karena kita muda, sebaliknya jangan juga kita menganggap lebih hebat karena muda. Ya, jadi ini dua sisi yang sama-sama penting, tapi penting untuk menjadi teladan di dalam segala aspek kehidupan, baik perkataan, baik tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kemurnian. Nah, berbicara tentang pemuda, memang pemuda ini bagian yang integral dan bahkan sangat penting. Bahkan di sepanjang sejarah, baik di dalam kitab suci maupun di dalam sejarah bangsa-bangsa, pemuda memang perannya sangat signifikan. Kalau kita mau melihat langsung kepada Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus. Sejak muda, orang Israel punya aturan, boleh melayani setelah usia 30. Tentu ada pertimbangannya, dianggap sudah bagus secara kognitif, sudah banyak tahu, dan secara kejiwaan, secara mental juga sudah dianggap matang. Makanya boleh melayani mulai umur 30. Dan Yesus Kristus segera menarik perhatian, bukan karena memakai judul-judul yang bombastis, yang lebay, enggak. Tapi karena dia menyatakan kebenaran, dia menyingkapkan kebobrokan sistem keberagaman pada saat itu. Dan dia berbicara apa adanya. Dan maka dia banyak sekali dibenci oleh institusi keagamaan, oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak tahan mendengar kebenaran. Karena kebobrokannya dibongkar oleh seorang pemuda yang bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus menyatakan kebenaran bukan karena dia mau jadi ketua sinode, bukan karena dia mau jadi imam besar, tidak. Tetapi kebenaran adalah kebenaran. Dan kebenaran harus dinyatakan apapun risikonya. Ini jiwa pemuda begini. Ya, ini jiwa pemuda, luar biasa. Kita tidak mengeksegesis semua karena banyak tokoh yang akan kita sebutkan. Bukan hanya di dalam kitab suci. Ada satu contoh lagi tentu Timotius. Ini surat dari Rasul Paulus untuk Timotius. Kalau dalam tafsiran dianggap Timotius ini agak kalem orangnya, pemuda, agak malu, kurang pede, makanya dibilang jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Walaupun engkau muda, engkau adalah hamba Tuhan. Ya, engkau dipakai dan dipilih oleh Tuhan, maka layanilah Tuhan. Walaupun mungkin udah serius juga ada yang tetap menganggap rendah, ya kita nggak bisa mengharapkan sikap orang terhadap kita, tapi kita bisa menentukan bagaimana respons kita terhadap orang. Tentu setiap orang ada pro kontra. Yesus Kristus saja sampai disalibkan. Karena apa? Ya kalau dilihat dari kacamata sejarah, banyak yang gak suka.
Ya, tapi kalau kita lihat dari sejarah keselamatan, tentu itu adalah rencana Tuhan. Supaya dunia punya harapan, supaya sebagian orang bisa diselamatkan. Bagaimana dengan perjalanan sejarah gereja? Martin Luther mengadakan pembaharuan yang begitu besar, yang akhirnya menggulung menjadi gerakan reformasi di berbagai-bagai tempat. Dimulai ketika dia berusia sama dengan Tuhan Yesus ketika disalib. Usia 33 tahun. Ya, banyak orang hanya mengingat sola gratia, sola fide, ya, solus Christus, sola gratia, ya, hanya oleh kitab suci, hanya oleh anugerah, hanya oleh iman. Tapi nggak banyak orang pikir, umur Martin Luther berapa sih ketika dia memakukan 95 tesis di pintu gereja atau Kastil Wittenberg. Itu dia berusia 33 tahun 11 bulan. Ya. Kalau Tuhan Yesus 33 tahun setengah sudah disalibkan, lalu mati dan bangkit dan naik ke surga. Martin Luther di usia 33. Untuk seorang imam itu usia yang sangat muda. Sangat muda. Ya, coba kita lihat pemimpin-pemimpin rohani, ketua PGI misalnya, ada enggak yang usia 30-an? Enggak mungkin, dianggap masih anak bawang, masih bau kencur, pelayan kemarin sore, ya. Atau katakanlah dari saudara-saudara kita umat Katolik, paus, kardinal, ada enggak yang usia 30 tahun? Enggak mungkin, paling muda 70 tahun. Ya, paling muda. Yang baru terpilih juga enggak mungkin yang anak-anak muda. Dianggap tahu apa sih? Ya, tahu apa sih? Cuman bisa paling pinter pidato, belum tentu melayani sungguh-sungguh misalnya. Itu kan stigma-stigma yang ada. Martin Luther sejak muda, dia berani, dia katakan, di sini aku berdiri. Ya, itu kalimat yang sangat terkenal. Dan akhirnya memang dia menerima konsekuensi. Dia dikeluarkan dari komunitas gereja, diekskomunikasi. Tetapi itu adalah bagian dari perjuangan seorang anak muda yang bernama Martin Luther. Ya. Akhirnya ada reformasi gereja. Gereja mengalami perubahan, baik dua sisi. Ya, gereja berani mulai melihat ke dalam. Ya, kalau ada yang salah yang dilakukan, ya kita akui, kita berubah. Ya, akhirnya memang kedua sisi ada perubahan. Ya, baik dari sisi Martin Luther maupun dari gereja yang sudah mapan saat itu, memang juga ada perubahan-perubahan setelah terjadi pertentangan. Akhirnya gereja mengakui kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Akibat ada anak muda yang berani menyatakan kebenaran walaupun ada resikonya dan dia terima resikonya. Kalau kita mengingat terkait dengan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, wah ini juga dimulai dari pemuda. Ya, gerakan pemuda pertama, komunitas pemuda pertama, bukan Budi Utomo, yang paling tua Trikoro Darmo. Ini yang nanti menjadi cikal bakal jadi Jong Java di dalam Sumpah Pemuda. Lalu Budi Utomo 1908 dan semua organisasi-organisasi kepemudaan. Akhirnya mereka menyatukan visi, menyatukan persepsi, menyatukan semangat. Kita jangan sendiri-sendiri, kita harus bergabung. Maka di dalam Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Berkumpul berbagai-bagai organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Ya, tentu yang paling banyak orangnya Jong Java, pemuda Jawa. Lalu ada apa? Jong Sumatranen. Ada Jong Batak Bon. Nggak tahu apa karena niru James Bond ya. Jadi ada Jong Batak Bon atau James Bond niru Jong Batak Bon, nggak tahu. Ya. Lalu ada Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Minahasa, pemuda Betawi, Perhimpunan Pelajar Indonesia, Pemuda Islam Indonesia, semua bergabung dari berlatar belakang suku agama yang berbeda. Tetapi mereka punya jiwa muda yang luar biasa. Dan mereka sepakat untuk menyatakan bahwa kita bersatu, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Maka itu terus bergulir menjadi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Walaupun banyak pemuda-pemuda yang katakanlah belajar banyak dari Belanda, pendidikan Belanda, ya. Tetapi jiwa nasionalisme mereka
tidak berkurang sama sekali. Ya, nggak banyak orang yang memperhatikan W.R. Supratman. Ya, dia terlahir bukan sebagai orang yang Kristen, tetapi catatan sejarah tentang orang ini memang beda-beda. Ada yang bilang dia masuk Kristen, ada yang bilang tidak pernah masuk Kristen. Ya, memang dikubur tidak secara Kristen. Tetapi ada catatan di dalam sejarah, catatan sipil kependudukan zaman Belanda, dia sudah disebutkan menjadi seorang Kristen Protestan. Dan namanya memang Wage. Wage ini dari kalender Jawa. Ya. Kita tahunya cuma Jumat Kliwon, udah cuma itu doang yang kita tahu kan. Padahal ada Wage, Legi, Pon, Pahing, ya, lalu Kliwon. Ya, koreksi saya kalau saya salah. Lalu dari situ dikolabkan dengan kalender Masehi, lalu ada Weton. Waduh, itu nanti ada ilmunya lagi. Ya, kita nggak mikirkan soal itu. Tapi bagaimana seorang W.R. Supratman, dia dididik di dalam sekolah Belanda, kemudian dia belajar musik dari kakaknya Mbak Rukiem yang menikah dengan seorang Belanda bernama Willem. Lalu dia belajar musik di situ karena dia memiliki kesukaan akan musik. Dan di dalam Kongres Sumpah Pemuda itulah dia memainkan secara publik lagu. Waduh, kalau udah pakai biola semua lagu enak ya, lagu cicak-cicak di dinding juga enak kalau pakai biola dimainkan. Wah, itu menjadi lagu yang luar biasa. Ya kalau dia, karena lagu Indonesia Raya salah satu menurut saya, tapi banyak juga orang mengatakan salah satu lagu kebangsaan yang indah sekali di dunia. Ya, bagus sekali komposisi nadanya, gagah sekali. Bagaimana yang seorang Indonesia asli yang dari suku tertentu mengubah satu lagu yang begitu megah luar biasa. Indonesia Raya itu. Coba bandingkan nanti riset sendiri dengan lagu-lagu kemerdekaan bangsa lain. Enggak kalah kita, enggak kalah. Walaupun kita enggak punya kebudayaan musik klasik yang begitu hebat. Itu pengaruh dari barat. Ya. Tetapi Wage Rudolf Supratman, ya, Supratman itu nama bapaknya. Ya. Dia bisa mengubah lagu yang bagus sekali. Dan ketika dia memainkan lagu Indonesia Raya, dia berusia 25 tahun. Kembali lagi, pemuda. Ya. Dan kalau kita lihat dari analisa sejarah, proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 berhutang kepada pemuda. Kenapa? Karena Jepang ini bergaya mau memberikan, menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Karena cita-cita bangsa terjajah pasti merdeka. Maka dibuatlah panitia, ya, Dokuritsu Junbi Kosakai, ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu dibentuk lagi Dokuritsu Junbi Inkai, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada satu orang Sulawesi di sana, anak Tuhan, A.A. Maramis. Ya. Lalu yang senior-senior, yang usia sudah 40 tahun ke atas, pasti mau cara apa? Cara yang bagus, kita pelan-pelan, kita pelajari dulu. Dari negara-negara lain bagaimana mereka membuat dasar negara dan lain sebagainya. Membentuk undang-undang dasar. Pelan-pelan saja, ya, ikut prosedur. Ya. Dan waktu itu satu-satunya berita melalui radio, ya, belum ada grup WA, belum ada ya. Ya, apalagi buka detik.com, kompas.com belum ada, ya. Paling dari radio. Wah, Jepang dibom atom oleh Amerika, Hiroshima tanggal 6, Nagasaki tanggal 9 Agustus. Maka para pemuda lah yang berupaya mengambil momentum, ya. Kita harus ambil kesempatan ini. Sekarang atau tidak sama sekali terjadi perdebatan. Kita culik Soekarno-Hatta. Ya ini bukan penculik mau nyari duit, bukan. Culik bawa kemana? Rengas Dengklok, Karawang. Ya, di Karawang diculik tanggal 16 Agustus 1945 subuh. Dibawa ke sana. Enggak lewat tol Becakayu, enggak ada. Apalagi tol Cikampek, enggak ada. Ya, pasti lewat jalan tikus. Dibawa ke sana. Kenapa? Mereka desak, cepat proklamasikan kemerdekaan. Ya, kalau orang senior, kita ikut prosedur, ya, kita ikut prosedur. Tetapi di sini akhirnya diberikan jalan tengah. Akhirnya dimediasi antara para pemuda
yang mendesak segera diproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kelompok tim yang lebih senior, yang pasti pikirannya nomor satu prosedur, kan udah ada panitia. Biar panitia yang ngerjain. Ya, pemuda punya pikiran yang sangat tajam. Dia bilang, kalau kita ngikutin mereka, mereka akan mengatakan kepada dunia bahwa kemerdekaan kita diberikan oleh Jepang. Hasil kado terbaik dari bangsa Jepang. Enggak, kita rebut kemerdekaan. Wah, ini keren ini. Ya, akhirnya aspirasi pemuda yang seringkali out of the box didengarkan. Maka enggak jauh dari sini, di situ, Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta. Diproklamasikanlah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi oleh Soekarno-Hatta. Mereka juga generasi muda, karena mereka juga ikut Sumpah Pemuda, dan pada saat memproklamasikan kemerdekaan, Soekarno berusia 44 tahun. Hatta berusia 43 tahun. Untuk seorang pemimpin politik, pemimpin negara, ini juga usia yang sangat muda. Ya, sangat muda. Apalagi ini negara baru, belum ada presiden sebelumnya. Ini presiden pertama. Tapi sedikit banyak proklamasi itu karena desakan para pemuda. Betapa pentingnya pergerakan pemuda yang mempengaruhi di mana mereka berada. Di semua lini. Ya. Lalu pergerakan apa lagi? Pergerakan reformasi. Ini juga banyak diinisiasi oleh pemuda. Ketika waktu itu keluar ada presiden seumur hidup, maka mahasiswa tahun 1966, saya baca doang sih nggak ikut ya, belum ada waktu itu. Itu mereka sangat keras menentang, ini salah ini menyalahi konstitusi. Ya, konstitusi bisa diganti. Tapi mereka biasanya idealis. Karena apa? Ya karena mereka belajar ilmu yang sudah teruji, lalu mereka menerapkan secara kafah, ya kalau bahasanya sekarang gitu, secara betul-betul lah yang pas menerapkannya. Seringkali bertentangan dengan kekuasaan, mereka goyang sampai Soekarno jatuh. Lalu kalau yang saya lihat, saya dengar ketika Soeharto juga jatuh, selalu dibisikin, kami membutuhkan Bapak, mohon petunjuk Bapak, pokoknya apapun yang Bapak bilang udah pasti benar. Ya, kalaupun salah kembali ke pasal 1. Ya. Akhirnya siapa yang goyang? Mahasiswa, pemuda. Mereka akan berdiri, kesalahan ini salah. Salah ya salah, biarpun penguasa yang salah. Akhirnya apa? Ada korban, mahasiswa berjatuhan, nyawa melayang. Tetapi apa? Reformasi terjadi. Karena apa? Karena pemuda. Tentu ya karena kedaulatan Tuhan. Yes, tapi Tuhan memakai pemuda. Kenapa pemuda yang dipakai? Karena mereka berani bersuara. Karena mereka belum banyak pertimbangan. Anak saya 3 masih sekolah semua, nanti siapa yang bayar SPP kalau saya nggak ada kerja? Siapa yang kasih makan anak istri saya kalau saya dipecat? Ya, kalau pemuda kan dia berani. Karena apa? Ya memang belum banyak cicilan, belum banyak tanggungan. Belum banyak pay letter waktu itu. Kalau pemuda sekarang saya agak ragu ya. Mungkin pay letternya banyak ya, udah di lay off lagi. Kena layoff malah healing lagi, budgetnya tambah ini, pay letter lagi, waduh. Ya, ini cerita pemuda zaman dulu, zaman sekarang harus ngikutin zaman dulu. Ya, bagaimana gerakan reformasi. Salah satu yang hebat-hebat itu, baik tahun 66 maupun tahun 98, banyak yang begitu dia mendapatkan kesempatan berkuasa, 11-12 sama yang dia demo. Ya, 11-12. Salah satu aktivis 98 yang gak terkenal tapi dia mengaku dia salah satu yang kepalanya. Lalu menjadi relawan politik, keren. Lalu sempat susah hidupnya menjadi driver ojol. Ya. Lalu hidup membawanya ke atas. Kebetulan jagoannya menang di Pilpres. Naik jadi wakil menteri. Ya. Kalau marahin pengusaha galaknya minta ampun. Ya, udah kayak orang hebat ya, memang hebat sih waktu itu ya, waktu itu. Tapi ternyata seringkali atau kadangkala lah ya, seringkali lebih cocok istilahnya. Begitu masuk dalam sistem 11-12, ganti pemain. Kemarin saya kenalan sama satu alumni dari sekolah kita di Ngabang, lagi mau kuliah ke Jakarta, mungkin ada di sini.
siapa namamu? Immanuel Pak. Immanuel apa saya tanya? Immanuel Sihte. Bagus, kamu pakai rompi hitam. Jangan pakai rompi orange. Kalaupun pakai rompi orange, pastikan tulisannya Orange atau Holland atau Netherlands. Jangan tulisannya KPK ya. Bahaya. Anak muda penting sekali. Berani bersuara, berani mengaspirasikan apa yang ada di dalam benaknya. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi penghambat peran pemuda di dalam gereja. Tentu kalau bagi dua pasti internal dan eksternal. Ya, di dalam diri pemuda ada rasa minder, kurang percaya diri, apalagi yang introvert. Ya, apalagi yang introvert itu normal, banyak, bukan cuma 1-2 orang. Merasa kurang capable, merasa kurang rohani, takut salah, ya, belum banyak makan asam garam, ya kan? Lalu apalagi kurang pemahaman akan panggilan pelayanan, karena sebagian orang merasa ya pelayanan ya tugas rohaniawan lah, ya. Oh itu pelayanan tugas pendeta, tugas penatua, tugas BPK. Kalau kita kan cuman pemuda kaum awam aja, ya. Kita cuman peramai gereja aja, ya. Ada istilah yang gaul kan di gereja, saya ini cuma remahan rengginang doang di gereja, ya katanya gitu ya. Maksudnya cuma kecil-kecil nggak bakal ketahuan itu kalau nggak ada dia gitu ya. Itu perasaan dari pemuda. Lalu takut komitmen jangka panjang. Ya, nanti 6 bulan lagi saya udah mau ajukan proposal skripsi, sibuk saya pasti nggak bisa saya melayani, nggak bisa. Ya, nanti kapan-kapan aja. Setelah selesai skripsi, wah saya baru kerja, ya susah nanti kalau bentrok pelayanan bagaimana? Ya, nanti pasti alasan akan selalu ada kalau memang tidak diniatkan. Tapi kalau diniatkan juga akan ada alasan untuk bagaimana menjawab panggilan Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan seperti lagu pengantar firman tadi. Ya, dan pengaruh gaya hidup modern. Memang ini pengaruh sekali, ya. Zaman sekarang itu kita dididik, diajarkan untuk apa? Untuk memberikan self reward yang banyak, ya. Kalau berat cicil aja, ya. Ada banyak kok sekarang, bunganya 0,01%, ya. Coba yang terbanyak benar bunganya itu kan strategi marketing. Jadi kita sekarang dididik oleh dunia ini untuk bagaimana menikmati hidup, mementingkan kenyamanan hidup sendiri. Ya, itu yang banyak digembar-gemborkan karena apa ya? Tentu semua kepentingan ekonomi. Supaya ekonomi berjalan, supaya belanja melebihi dari kebutuhan, supaya pariwisata hidup, ya nggak salah juga, tetapi jangan sampai kita karena gaya hidup, maka kita membelakangi pelayanan. Karena kepingin terus healing terus, maka kita enggan untuk melayani. Bukan berarti healing tidak boleh, healing bagus, tapi kalau healing lama-lama hilang, ya. Hilang nanti keinginan untuk kerinduan untuk melayani Tuhan. Panggilan Tuhan pun udah kita nggak dengar lagi. Lalu kelelahan. Nah ini memang juga kenyataan. Ya ada orang yang melayani lalu karena banyak pertentangan di dalam akhirnya dia kecapean. Ya, atau dia kurang bisa membagi waktu dengan baik. Ya, misalnya tiap malam begadang, malam Minggu harus begadang. Ya, maka hari Minggu wah susah saya pelayanan. Saya kelelahan. Nah, kalau itu kelelahan yang karena kurang bijaksana di dalam memanage waktunya. Tapi ada orang yang tadi melayani lalu tidak mau lagi. Kenapa? Burn out. Ya, burn out. Kecapean, udah mundur dia. Nah, kemudian berikutnya faktor eksternal. Ya, ini dari luar diri pemuda. Ya, kurangnya ruang dan kepercayaan dari gereja. Biasanya ini kalau pemuda ya dijadikan pion aja di gereja ya. Wah kita harus banyakin pemuda ikut panitia. Kenapa? Biar ada yang nyusun kursi nanti bersihin. Waduh kesian ya, emang banyak sih begitu. Tapi kan gak mungkin juga yang opung-opung yang disuruh nyusun kursi kan. Ya tapi pemuda sebagai pelengkap iya juga. Tetapi mereka bisa
diberikan kepercayaan lebih. Hanya mau nggak kita memberikan kepercayaan atau enggak yang lebih senior. Nah, lalu apalagi? Kurang pendamping. Kadang pemuda disuruh doang, habis itu dibiarin. Ya, dibiarin lalu diomelin kalau salah. Padahal mungkin yang sudah berpengalaman juga kurang memberikan pendampingan. Ya, ada satu kali waktu itu pertemuan sebuah gereja yang cukup besar. Saya lihat temanya bagus sekali. Waktu itu saya masih mahasiswa di STT. Wah, tulisannya gini. Tua mengayomi, muda menghormati. Wah, bagus sekali itu tema. Ya. Jadi yang tua mengayomi, yang muda menghormati. Karena masing-masing punya kelebihan. Pemuda lebih tenaga, lebih waktu. Yang senior itu lebih pengalaman, lebih bijaksana. Cuma waktunya tenaganya udah nggak banyak lagi, ya. Tapi pengalamannya banyak. Nah, itu penting fungsi pendampingan. Kemudian budaya pelayanan yang kaku. Ya. Langkah pelayanan lingkungannya tidak ramah, penuh aturan, dibuat aturan-aturan. Padahal aturan dibuat untuk supaya teratur. Bukan berarti peraturan dibuat untuk menghambat pelayanan. Yesus seringkali dituduh melanggar hukum Taurat. Lalu apa yang Yesus katakan? Hukum Taurat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum Taurat. Benar, itu untuk mengatur. Tetapi pelayanan itu lebih penting daripada peraturan. Kalau peraturan menghambat pelayanan, lawan. Ya. Kalau tidak bisa dilawan, tinggalkan, tebaskan debu. Itu prinsip pelayanan. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang sosial politik, oke. Hasilnya disalib, nggak apa-apa. Yang penting manusia jadi benar, nggak apa-apa. Dan itu juga yang terjadi tadi saya katakan. Martin Luther, para pemuda tahun 98, banyak yang jadi korban. Tetapi kalau itu untuk perubahan, maka itu adalah perjuangan yang pantas untuk dibayar. Pantas untuk dibayar. Dan saya semakin kesini juga saya semakin menyadari bahwa di dalam kurangnya pelayanan, di dalam kurangnya pengetahuan, kurang pengalaman. Tetapi kalau ada nilai-nilai yang dianggap ini benar, harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Apapun harganya yang harus dibayar. Enggak mungkin nyawa lah, enggak mungkin nyawa. Ya, kita kan bukan di negara diktator, bukan. Ya, paling beda pendapat, itu biasa. Pendapatan aja beda, apalagi pendapat. Ya kan? Itu biasa, sangat normal sekali. Kemudian apa? Tidak relevan dengan dunia pemuda. Nah, ini kadang-kadang gereja yang sudah established, biasanya penyakitnya ini, kakunya luar biasa. Kakunya luar biasa. Sehingga banyak organisasi-organisasi, bukan hanya gereja, di bisnis juga begitu. Kenapa Nokia kalah ketinggalan? Padahal mereka nggak salah. Ya, jatuh bukan karena korupsi, bukan karena kejahatan, tetapi karena enggan untuk cepat berubah. Datang Android, apa itu? Kami operating system paling hebat, paling laku di dunia. Mereka menolak untuk berubah. Dan akhirnya ketinggalan. Akhirnya dulu sistem operasi yang direndahkan, akhirnya dipakai juga sama dia. Ya. Tetapi dia kehilangan momentum. Kehilangan momentum. Ketika saatnya berubah tidak mau berubah, kehilangan momentum. Ditinggal oleh zaman. Zaman gak akan nunggu. Ya. Begitu juga di dalam pelayanan. Ada hal-hal memang yang itu penting, inti, tidak boleh tidak. Tetapi ada hal-hal yang gak usah terlalu keras untuk hal-hal yang tidak penting. Atau yang tidak signifikan. Ya, yang core dari pengajaran gereja itu gak boleh berubah. Tapi kalau casing, penampilan, itu oke. Yang penting ada dasar. Dan di satu sisi kita mau benar, tetapi di sisi lain kita juga mau adaptif dengan perkembangan zaman. Ya. Kadang ada orang bilang, musik gereja yang benar adalah piano. Saya katakan, Tuhan Yesus nggak pakai piano. Ya. Raja Daud nggak pakai piano, pakai kecapi. Ya. Pakai kecapi. Kecapi itu gimana? Ya alat musik yang digunakan pada waktu itu. Baik itu di istana, baik itu di bait Allah, baik itu juga di umum. Itu alat musik umum. Ya. Maka hal-hal yang tidak perlu dikeras,
yang gak usah keras. Tapi hal-hal yang perlu keras, harus keras. Nah itu, ini penting untuk bisa membedakan mana yang inti, mana yang tidak inti. Nah, itu kita perlu latihan terus sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Akhirnya memang banyak pemuda-pemuda meninggalkan gereja karena apa? Karena kakunya luar biasa. Tapi banyak gereja udah mulai mengubah, terbuka kepada perkembangan yang terjadi. Karena pemuda itu memang bagian dari gereja. Dan bahkan pemuda adalah masa depan gereja. Pasti, ya. Karena kita yang lebih senior akan berangkat duluan secara umum, ya. Nanti pemuda lah yang mau tidak mau harus mengambil tongkat estafet pelayanan itu. Lalu apa? Kurangnya teladan dari generasi sebelumnya. Ini saya singgung minggu lalu. Ya, ketika saya ngobrol-ngobrol sama orang dari luar Indonesia, dikatakan kalian kesulitan karena susah dapat contoh, susah dapat teladan. Maka kalau yang dilihat itu walaupun itu tidak benar, alam bawah sadar akan cenderung meniru perilaku generasi sebelumnya. Ini menjadi pengingat yang baik untuk kita yang sudah senior, katakanlah ya, yang sudah ada pengalaman lah minimal. Apakah kita mempersiapkan legacy, warisan yang berharga tentang apa? Tentang keteladanan baik secara sikap maupun secara bagaimana cara kita mengelola organisasi, mengelola perusahaan, mengelola apapun itu bentuknya. Biarlah kita menjadi sesuatu yang menjadi inspirasi. Ya, memang apapun bisa menginspirasi ya. Misalnya dari setan kita belajar ketekunan, ya kan? Yesus saja dicoba, udah tahu ya persentase menangnya 0,00001, tapi coba dulu, jangan nyerah, ya. Lalu semua orang dicoba sama dia, mulai dari manusia pertama sampai kita, sampai anak cucu kita akan terus dicoba. Ya, siapapun bisa menginspirasi, tapi maksudnya teladan yang baik, teladan yang positif. Nah, lalu bagian selanjutnya, faktor sosial dan kontekstual, tekanan studi dan pekerjaan. Nah, ini biasa anak-anak muda ya, tuntutan akademik. Waduh, ada yang orang berat badan turun karena dimakan silabus katanya. Beberapa teman saya waktu kuliah ada yang mengurus, dia bilang, kok makin kurus saja dimakan silabus katanya gitu ya. Ya itu kenyataan ada yang terjadi. Padahal gara-gara silabus ada yang bertambah berat badan. Karena apa? Buang stresnya apa? Ngemil. Iya. Jadi sebenarnya bukan silabusnya yang masalah kitanya. Bagaimana kita meresponi silabus itu. Wah saya masih karyawan percobaan. Masih bisa lanjut, masih enggak. Wah saya off dulu deh, enggak usah gereja dulu. Saya mau lembur Sabtu Minggu semua. Ya, semua hari saya kerja. Demi apa? Demi mengejar karir yang melesat. Ya. Ada enggak yang sampai seperti itu? Ada. Tapi apakah harus seperti itu? Ya enggak. Maka kita perlu pertimbangkan keseimbangan. Antara apa? Antara pekerjaan, tugas tanggung jawab kita di rumah atau di kampus atau di kantor maupun di gereja. Ya, karena ini pelayanan kita bersama. Kalau bukan anak muda, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Wah ini kayak kampanye jadinya ya. Biasanya orang yang kampanye kalimatnya begitu. Pergaulan dan godaan dunia, ini tadi udah saya singgung sedikit. Ya, banyak orang sekarang mementingkan kenyamanan, kesukaan. Saya berhak untuk bahagia. Saya berhak untuk mencari hidup nyaman. Ya. Saya berhak, selalu saya berhak. Saya berhak. Padahal kalau kita pakai hak terus di sepatu, pegel itu betis. Ya. Coba, makanya banyak sekarang walaupun ibu-ibu senang pakai Keds. Kenapa? Karena nggak berhak. Ya. Kalau mengutamakan hak, pegel nanti kita sendiri, pegel sendiri. Ya. Nah, pergaulan dan godaan dunia. Lalu ya tadi stigma terhadap pemuda, anak muda, belum banyak makan asam garam. Ya kalau kita udah banyak makan asam, makanya kena asam lambung, kena asam urat. Banyak makan garam, makanya hipertensi. Ya kan? Maksudnya banyak pengalaman belum tentu lebih bijaksana. Kalau pengalamannya jelek terus, dan jeleknya karena kita, waduh, belum tentu.
Maka kita juga harus menyingkirkan stigma terhadap pemuda. Sebaliknya juga pemuda harus juga membuktikan diri. Ya, di dalam segala kelemahan dan kekurangan buktikan bahwa kalian bisa berprogres untuk lebih baik lagi dan siap mengambil tanggung jawab di dalam pelayanan yang dipercayakan. Yang terakhir, peran pemuda dalam gereja apa saja? Banyak sekali dan gereja kita hampir semua sudah dilakukan. Ya, pelayanan ibadah, ya, pemusik, singer, usher, greeter, multimedia, liturgos, pendoa. Yang mana yang belum dimasukin pemuda gereja kita? Udah semua, ya, sudah semua. Lalu apa lagi? Penginjilan dan misi, pemuda menjadi ujung tombak dalam menjangkau teman sebaya, lingkungan sekolah, kampus maupun dunia digital. Ya, ada pelayanan gereja, ada pelayanan Yayasan Pama, mitra gereja kita. Itu kebanyakan punggawanya anak-anak muda, khususnya yang bagian digital. Ya, mereka punya kreativitas, punya ide-ide, mereka ambil bagian. Ya, lalu kita punya taman baca di Bekasi. Nah, ayo pemuda ikut pelayanan di sana. Ada orangnya, PIC-nya anak muda juga. Ya, anak muda juga. Lah kita dipanggil untuk ikut di sana. Di sini juga ada GPPB. Ada juga. Nah, maka ini bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Ini bagian dari bagaimana kita menjadi garam dan terang. Ya, garam dan terang. Apa yang bisa kita lakukan untuk komunitas? Nah, ketika mereka mau tahu apa rahasianya, beritakan Injil. Beritakan Injil. Tugas kita memberitakan Injil, bukan mengubah agama orang, tidak. Tugas kita memberitakan Injil, tapi perilaku kita harus mendukung. Ya, kalau enggak, ya pasti ditolak. Kemudian pembinaan dan pendidikan, mengajar sekolah minggu, remaja, kelompok kecil. Ini guru sekolah minggu banyak anak-anak muda, udah bagus. Tantangan berikutnya pemimpin kelompok kecil. Nah, banyak nggak yang ikut kelompok kecil? Banyak, jadi anggota. Ya. Tapi bagaimana mempersiapkan walaupun usia masih muda menjadi pemimpin bagi kelompok kecil. Tentu kelompok kecil yang pemuda juga, ya, atau bahkan yang remaja. Karena inilah yang mau kita genjot di gereja kita. Dan ini juga yang akan ditekankan nanti di dalam retret gereja kita. Tanggal 19 dan 20 September. Ini bukan program yang biar kelihatan sibuk, bukan. Ya, ini benar-benar harus menjadi yang utama di gereja kita. Karena penginjilan tanpa pemuritan juga tidak akan memberikan impact yang optimal. Karena itu Yesus bukan hanya memberitakan Injil keliling, tapi memilih kelompok kecil dimuridkan secara intens. Supaya apa? Supaya jadi pemimpin-pemimpin berikutnya. Jadi bukan satu orang yang hebat sendiri, tidak. Tapi melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya. Itu sudah dilakukan di gereja kita. Tinggal di-boost lagi, disemangati para pemuda yang ada di gereja kita. Berikutnya, kepemimpinan dan organisasi. Nah, ini juga sudah dilakukan. Pemimpin pemuda harus pemuda, ya, harus pemuda. Panitia kegiatan, CEO kita, church event organizer, hampir semua anak-anak muda isinya, ya. Jadi ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun dan ini sesuatu yang bagus. Dan bahkan tahun ini untuk untuk format kepenatuan lokal, baik di Wisma Bersama maupun di Pacific Place juga mayoritas anak-anak muda. Wah, ini harapan yang besar, ya, harapan yang besar. Walaupun agak-agak dipaksa-paksa, ya, tapi mereka akhirnya mau. Wah, ini luar biasa. Ya, karena kalau nggak ada unsur sedikit di sodok-sodok, ya jangankan yang pemuda, yang nggak muda juga nggak mau, ya. Rata-rata nggak mau karena kita semua bukan orang-orang yang mencari jabatan, ya kan? Pada nggak mau, yang lain aja, yang muda aja banyak tenaganya, yang senior aja banyak pengalaman. Karena kita sangat mendahulukan orang lain. Ya, ini budaya unik ya di tempat kita ini. Lalu apa? Pelayanan sosial.
menjadi motor kegiatan bakti sosial. Ya ini juga udah kita lakukan. Kita memberikan les gratis di gereja kita. Nah, ayo anak-anak muda banyak yang dilayani banyak. Jadi anak-anak muda berikan waktu kalian ya sebagai CSR kalian pribadi, Christian Social Responsibility, tanggung jawab sosial sebagai seorang Kristen. Nah, lalu terakhir ini inovasi dan kreativitas. Ya ini menjadi khasnya anak muda. Ya, anak muda itu pikirannya kreatif. Karena itu bagus. Memang tetap perlu dibimbing, ya, perlu didampingi. Tetapi jangan apapun dibilang, alah itu kamu ngayal aja, halu. Ya, enggak, kita justru perlu membuat situasi yang kondusif bagi anak-anak muda untuk mereka boleh speak up. Walaupun enggak berarti apapun yang diomong harus diikutin, enggak. Ya, tetapi kita membuat situasi di mana mereka bisa menyatakan pendapat, bahkan menyatakan ketidaksetujuan dengan tenang. Ya, enggak takut disalahin, enggak takut dimarahin. Ya, nah ini tantangan. Ya, selama ini bagus, anak muda udah terlibat, tinggal kita beri ruang, kepercayaan yang lebih lagi. Sehingga pemuda di gereja kita bisa mengeluarkan ya karya-karya terbaik mereka. Ya, menjadi versi yang terbaik dari pemuda Kristen yang seharusnya. Nah, jadi ini menjadi refleksi bagi kita yang pernah muda atau yang merasa masih muda, apalagi bagi yang memang pemuda. Wah, ini menjadi refleksi yang sangat penting. Ingatlah bahwa banyak di dalam catatan kitab suci maupun di dalam catatan sejarah memang peran pemuda ini sangat signifikan. Dan di tangan pemudalah masa depan gereja. Di tangan pemudalah masa depan bangsa. Para pemudalah yang akan mengambil alih, melanjutkan estafet kepemimpinan, melanjutkan estafet pelayanan. Bahkan dengan perjalanan waktu, saya yakin, saya percaya anak-anak muda akan melakukan jauh yang lebih bagus daripada generasi-generasi sebelumnya. Karena sekarang sumber daya, sumber informasi, sumber ilmu udah jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Maka anak muda bisa berbuat jauh lebih banyak daripada yang sudah dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Saya cukupkan di sini. Jikalau ada pertanyaan dipersilakan. Tolong diberikan mic. Pak Pendeta, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau kita belajar dalam reformasi sejarah gereja, ya reformasi gereja, tokoh-tokoh pemuda selain Martin Luther, Calvin, John Wycliffe, John Huss, Zwingli, ya itu adalah tokoh pemuda intelektual lahir dari kampus. Ketika mereka menyuarakan reformasi gereja, kita tahu bahwa tidak serta-merta kampus akan mencetak orang-orang seperti ini. Pasti lahir dari keluarga dan gereja yang mengawali pemahaman mereka tentang kekristenan. Kembali kepada Alkitab, itu yang mereka tuntut. Nah, kalau kita lihat gereja kita, anak-anak muda gereja kita juga akan dibesarkan di dalam keluarga dan juga gereja yang kelak harapan kita, mereka juga boleh menjadi tokoh-tokoh reformasi yang bisa juga mengubah gereja ke arah yang lebih baik di era sekarang. Sebegitu banyak yang kita kerjakan, artinya gereja sudah menyajikan wadah-wadah untuk mereka boleh berkiprah melayani. Tapi kalau kita mau mengevaluasi secara riset kecil-kecilan atau kita coba ambil tes ombak begitu ya Pak ya.
Kenapa? Atau masih banyak juga di tempat kita bukan hanya pemuda yang sudah pernah jadi muda, sulit sekali untuk terlibat dalam pelayanan. Kira-kira di dalam pemahaman atau dalam sharing Bapak sebagai hamba Tuhan, pasti kan Bapak akan melamar ya orang-orang seperti ini. Kenapa sih kamu gak mau terlibat gitu ya. Mungkin jemaat juga perlu dibukakan sehingga kelak ke depan ketika ada kepanitiaan ataupun 2 tahun mendatang akan ada pemilihan penetua yang baru, tidak lagi menjadi hal yang sama, yang serupa, yang akan terus bergulung seperti ini terus menerus. Jadi ya mungkin bisa Pak Pendeta membagikan kepada kita apa sih sebetulnya yang menyebabkan orang-orang di gereja ini belum semua mau terlibat. Pemuda dan juga yang pernah menjadi muda. Supaya apa? Betul-betul peran pemuda di tengah gereja atau yang pernah menjadi pemuda di tengah gereja nyata. Kita nggak perlu ambil dari luar ya, kita nggak perlu ambil, oh ini lebih bagus nih musiknya dari luar, WL-nya dari luar. Contoh yang paling sering terjadi di banyak gereja. Tetapi dari kita, oleh kita, untuk kita, itu semboyan gereja kita kan. Bagaimana memberdayakan para jemaat yang ada di gereja kita lokal di Wisma maupun di Pacific Place. Gitu Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Penatua ya, Ibu Penatua Juanifa. Ini pertanyaan yang sangat baik, tetapi mungkin saya kurang pengalaman untuk menjawabnya. Karena ya di gereja ini saya juga boleh dikatakan baru kemarin sore udah mau maghrib lagi gitu ya, belum lama. Tetapi secara umum saya menjawab biasanya apa yang membuat itu tadi udah saya uraikan juga di poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi bahwa satu, penting keteladanan, memberikan kepercayaan kepada generasi yang lebih muda. Ya. Yang kedua, ketika ada pemuda yang melakukan kesalahan, bagaimana kita sebagai yang pernah muda membina mereka, ya. Jadi bukan untuk diomelin habis-habisan gitu. Ya diomelin perlu, ya, perlu juga. Dinyatakan kesalahan harus, tetapi bagaimana menyampaikan dengan cara yang bisa diterima. Kebanyakan kan kita merasa benar, lalu cara kita, bahasa kita istilahnya kayak bahasa kasih lah. Bahasa kasih kita nggak ditangkap sama bahasa mereka karena kita pakai bahasa yang berbeda, ya, yang tidak dapat diterima oleh mereka. Dan tadi yang terakhir juga saya katakan bahwa bagaimana kita menciptakan dengan sengaja situasi yang kondusif, di mana orang dalam tanda kutip bisa bereksperimen, bahkan diberikan kesempatan untuk salah, istilahnya bahasa organisasi gitulah. Bahasa manajemen, karena nggak ada orang sempurna. Nggak ada orang sempurna, jadi orang merasa aman, walaupun dia tahu dia kurang berpengalaman. Kalau yang pemuda kan masalahnya pasti merasa, saya nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, saya masih bau kencur, gitu. Ya, nah itu bagaimana mengajak mereka di dalam keterbatasan mereka, memberikan, mengequip mereka, ya, memperlengkapi dengan apa yang dibutuhkan. Itu memang juga salah satu mungkin yang perlu banyak ditingkatkan di gereja kita, ya, membuka misalnya pelatihan musik, ya, tapi ya unik kemarin sempat dibuka nggak ada yang datang. Nah itu kadang-kadang dari semua aspek juga nggak mudah, memang sangat complicated, ya, dan harus dibahas kasus per kasus. Karena kayak mau menumbuhkan pemusik dari dalam supaya kita nggak perlu panggil dari luar. Bagus nggak? Bagus. Didukung nggak? Didukung. Dilaksanakan nggak? Dilaksanakan. Nggak ada yang datang. Ya, nggak ada yang datang. Lalu pelayanan-pelayanan dipercayakan. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Nah, memang kan nggak bisa dipaksakan. Tapi minimal bagaimana kita memberikan teladan dan membuat, bahasa gaulnya dibilang membuat atmosfer, ya, membuat atmosfer yang membuat orang tergerak untuk memberi diri, ya, bukan takut untuk memberi diri, ya. Maka banyak kita lihat, katakanlah organisasi yang membuka peluang untuk diisi oleh pemuda-pemuda, biasanya memang jalannya lebih cepat. Karena apa? Karena mereka energinya penuh, ya, idenya banyak. Nah, itu yang saya pikir perlu diteruskan dan dikembangkan di gereja kita. Ya, karena kan kalau dalam beberapa rapat atau obrolan pasti bilangnya kebanyakan apa? Itu tak itu tak itu. Itu kalau itu bahasa orang Kalimantan, ya. Kalau bahasa orang Jakarta 4L. Lu lagi. Ya. Kalau orang turun, karena pasti akan naik lagi. Orang udah tahu itu.
Kenapa? Karena kita senang mendahulukan orang lain, biar dia aja lagi. Dia udah pernah, dia aja, ya. Kok saya dukung doa aja. Nah, kebanyakan kan orang gitu. Ya, maka ini memang perlu di riset lebih mendalam. Ya, mungkin kalau perlu kita buat apa istilahnya itu orang kalau penelitian? Ya, riset bentuknya apa istilahnya yang suruh orang kuesioner. Iya, ketahuan udah lama nggak sekolah ya. Kuesioner. Ya, untuk orang bisa memberikan pendapat secara independen. Ya, jangan pakai nama ya, jangan pakai nama supaya apa? Supaya orang bisa bebas untuk menyatakan pendapatnya. Ya, demi kebaikan. Nah, kita perlu membuka diri. Kita perlu membuka diri. Kalau enggak kita yang membuka diri, ya siapa yang mau membuka diri? Kan organisasi lain enggak bisa ngajarin atau ngasih tahu kita harus A, harus B, enggak bisa. Harus dari diri sendiri. Ya tentu jawabannya enggak bisa menjawab 100%, tetapi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Dipersilakan. Silakan. Pak Oscar. Terima kasih Pak Pendeta. Ini mungkin sharing atau kasih opini aja ya. Saya mau bacain sekali lagi apa yang tadi Pak Pendeta udah bacakan, tapi saya mau bacakan buat kita semua. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dari ayat ini ada 5 poin penting yang saya dapat. Yang ini sangat relevan sekali buat anak-anak muda. Kenapa? Karena kita tahu semua sekarang perkembangan teknologi sangat cepat. Dan saya suka bergaul juga dengan anak muda, misalnya olahraga bareng, atau kadang-kadang saya juga suka ngantar anak saya ke sekolah ya. Nah, di sana saya seringkali menemukan bahwa mereka ini asal bicara gitu ya. Menyampaikan bahasa-bahasa yang menurut saya tidak relevan dan tidak pantas. Bahkan ada anak kecil, anak masih SD, saya datang mau jemput anak saya. Buset, bahasanya itu aduh luar biasa gitu. Ini sekolah Kristen gitu ya. Bahasanya udah kebun binatang dan lain sebagainya. Nah, seringkali saya langsung tegur gitu ya. Hei, kamu ngomong apa? Jangan seperti itu. Nah, saya seringkali selalu memulai dari awal ya, dari basic. Nah, peranan pemuda itu sangat penting. Pemuda adalah akan cikal bakal generasi penerus di dalam bangsa maupun di dalam gereja. Tadi Pak Gelen, pemuda sangat mempunyai peranan penting di dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Tidak terlepas di dalam gereja. Nah, oleh karena itu saya selalu melihat bagaimana pemuda ini benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka memahami firman Tuhan dengan baik dan benar, sehingga mereka tidak terpeleset di jalan menuju ke depannya gitu ya. Misalnya firman Tuhan kan ada bilang ya, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ada juga di Amsal, Pak Gelen juga minggu lalu sempat singgung juga ya. Didiklah seorang muda menurut jalan yang pantas baginya, supaya di masa tuanya dia tidak menyimpang kan gitu. Nah, bagaimana cara kita gereja ya, secara khusus gereja kita untuk membuat anak muda ini benar-benar cinta Tuhan, tapi itu sesuai dengan fakta dan realita, bukan fake gitu ya, bukan cuman kelihatan di depan aja gitu ya. Tapi itu benar-benar dari dasar mereka memahami firman Tuhan, dan karena itu panggilannya mereka itu terlihat di dalam tindakan hari lepas hari. Maka saya sejalan dengan apa yang di Timotius ini. Bukan cuma dalam perkataan, tapi itu masuk lagi ke dalam tingkah laku. Dari tingkah laku ke kasih, dari kasih kesetiaan, dari kesetiaan kesucian. Nah, itu ada 5 poin penting yang harus dimiliki oleh pemuda. Terima kasih. Ya.
tema kita adalah peran pemuda dalam gereja, bagi gereja. Nah, kita sudah libatkan banyak anak-anak muda, maka tugas kita sebagai gereja adalah bagaimana menciptakan situasi yang kondusif. Ya, jadi jangan salah tangkap, ya, jangan salah tangkap bahwa kesannya saya seperti mengajak pemuda misalnya mau di gereja mau keluar, bukan. Justru penting sekali pemuda di dalam gereja. Karena itu ambillah apa yang dipercayakan kepada kalian, ya. Dan tentunya sebagai keluarga tetap akan sebagai keluarga. Kadang orang pindah gereja misalnya karena tugas, ya, karena migrasi, karena panggilan khusus, macam-macam. Tetapi biarlah tetap semua di dalam keluarga, tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam relasi yang baik. Seperti para rasul, 12 orang mengkhianati satu, ganti satu, mereka enggak ngumpul terus, enggak. Mencar. Ya, catatan gereja bilang Thomas akhirnya pergi ke India, bukan karena dia enggak suka sama Petrus karena enggak pernah jadi ketua kelas, bukan. Ya, tapi karena dia punya panggilan pelayanan. Jadi nama Tuhan yang dimuliakan, bukan bendera tertentu atau orang tertentu yang dimuliakan. Jadi itu tanggapan dari saya, tapi selama kita dipercayakan ada di satu tempat, mari kita berikan yang terbaik. Sekali lagi, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Maka ini menjadi satu diskursus, ya, menjadi satu dialektika. Ada lihat dari sisi kanan, ada lihat dari sisi kiri, tetapi kita punya semangat dan kepentingan yang sama. Di mana Tuhan tempatkan kita berikan yang terbaik. Walaupun tentu kita melakukan kesalahan juga. Orang lain juga melakukan kesalahan. Maka kita berbesar hati, kita membuat suasana yang kondusif di dalam perbedaan-perbedaan. Itu semua organisasi, semua gereja mengalami. Ya. Tetapi mari kita peka kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, panggilan Tuhan di dalam diri kita masing-masing.